Sejarah Gerakan Pramuka Dunia. Riwayat hidup Baden-Powell. Lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan diantaranya. Yang pertama, karena ditinggal bapak sejak kecil, maka pembinaan watak ibunya. Kedua, dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lain. Ketiga, sifat Baden-Powell yang cerdas, gembira, lucu, suka bermain musik, bersandiwara, mengarang, dan menggambar, sehingga disukai teman-temannya. Yang keempat, pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Yang kelima, yaitu terkepung bangsa Boer di kota Mappeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Yang keenam, yaitu pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Dini Zulu. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang melatar belakangi berdirinya organisasi kepramukaan. Tahun 1912, bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Kirchwedes yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok usia siaga dengan nama CUB dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimau yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rovers Food bagi mereka yang berusia 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku yang bernama Rovering of the Success, mengembara menuju bahagia. Ini menggambarkan pemuda yang mengayuh masa SMP-nya menuju ke pantai bahagia. Pada tahun 1914, Baden-Powell menulis petunjuk kursus untuk pembina pramuka dan baru terlaksana pada tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama William Frederick Du Bois Maslaren. Baden-Powell mendapat sebidang tanah di Simford dan digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Henda dari etes 19 ini menceritakan pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris. Tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Tahun 1920 sampai 19, Kepala Biro Kepramukaan seluruh dunia dipegang oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nelson, Inggris, Major Dr. Spry, Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Land. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Lazio Nagy sebagai Sekretaris Jenderal. Biro Kepramukaan Dunia Putra memiliki 5 kantor kawasan, yaitu di Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Putri memiliki 5 kawasan kantor yang berpusat di London. 5 kawasan kantor itu berada di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Anak-anak Baden-Powell ada 3, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Sedangkan saudara Baden-Powell yaitu Boddington, Penrose,
Agnes, dan George. Sejarah singkat Gerakan Pramuka Indonesia. Gagasan Baden-Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk negara Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia. Didirikannya organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPP, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu di Indonesia. Organisasi kepaduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional, sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO, Javans Padvinders Organisate, JIP, Natipij, Siap, HW. Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menyatakan istilah Padvinderi, maka Kiai Haji Agus Salim menggantikan nama Pandu atau Kepanduan. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK, Pandu Kesultanan, PPS, Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang sehingga banyak tokoh pandu yang masuk ke Ibodan, Seinedan, dan Peta. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Salah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi, yaitu IPindo atau Ikatan Pandu Indonesia berdiri sekitar 13 September 1951 dan Popindo atau Persatuan Pandu Putri Indonesia sekitar tahun 1954 dan PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Menyadari kelemahan yang ada, maka ketiga federasi melebur menjadi nama Perkindo, Persatuan Kepaduan Indonesia. Karena masih ada rasa golongan yang tinggi, membuat Perkindo semakin lemah. Kelemahan Gerakan Kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan pionir muda seperti yang terjadi di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila Kepres No 238 tahun tentang Gerakan Pramuka pada tanggal 30 Mei 1961 yang ditandatangani oleh Presiden RI Juanda karena Presiden Soekarno sedang mengunjungi ke Jepang. Dalam Kepres ini, Gerakan Pramuka ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.